kelas 7. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi baru yang berjudul Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup. Di materi ini kamu akan mengenal istilah-istilah seperti hierarki biologi, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Di bab ini kita akan belajar bahwa ternyata makhluk hidup dan alam semesta itu tersusun dari unit-unit yang lebih kecil. Nah, sekarang coba perhatikan tubuhmu. Kira-kira apakah tubuhmu memiliki unit-unit yang lebih kecil? Apa nama unit yang paling kecil yang menyusun tubuhmu? Ada yang tahu? Oke. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan bahas satu topik ya. Di gambar ini ada contoh sistem organisasi kehidupan. Di bagian paling atas itu ada pohon, rusa, rumput, dan harimau. Nah, kelompok organisasi ini ternyata terdiri dari kumpulan organisme. Nah, organisme tersusun dari sistem organ. Sistem organ tersusun dari kumpulan organ, dan organ tersusun dari kumpulan jaringan. Jaringan tersusun dari kumpulan sel, dan sel tersusun dari kumpulan molekul. Nah, serangkaian tingkatan ini disebut hierarki biologi. Jadi hierarki biologi adalah urutan unit-unit yang membentuk hierarki atau tingkatan struktur organisasi kehidupan. Nah, sekarang kita akan lihat bagian yang paling kecil yang menyusun tubuhmu itu disebut sel. Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Macam-macam sel berdasarkan jumlah selnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, uniseluler, yang kedua, multiseluler. Uniseluler artinya bersel satu, uni artinya satu, seluler artinya sel. Jadi makhluk hidup ini hanya memiliki satu sel dalam tubuhnya. Contohnya amoeba, paramecium, dan euglena. Sementara yang multiseluler itu artinya bersel banyak. Contohnya ada tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Jika sel dibedakan berdasarkan jumlah selnya, dibagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Berikutnya macam-macam sel berdasarkan ada tidaknya membran inti. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokariot. Pro berarti sebelum dan kariot berarti nukleus. Prokariotik artinya memiliki inti sel, tetapi inti tersebut tidak terselubungi oleh membran inti. Yang kedua, sel eukariotik. Kalau yang prokariotik itu tidak memiliki membran inti, eukariotik memiliki membran inti. Membran inti itu berbeda dengan membran sel. Kita bisa lihat di gambar sel prokariotik. Membran sel yang digambar warna hijau itu adalah selaput yang menyelubungi organel-organel sel di dalamnya. Ya, tapi kalau membran inti dia hanya menyelubungi inti sel saja. Ada di gambar yang sel eukariotik. Nah, prokariotik memiliki membran sel tapi tidak memiliki membran inti. Sementara sel eukariotik memiliki membran sel dan membran inti sekaligus. Berikutnya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan itu memiliki beberapa organel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Begitupun sebaliknya. Coba, sekarang perhatikan organel sel apa yang dimiliki oleh sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, atau sebaliknya. Silakan dipikirkan. Oke, sudah ketemu? Di sel hewan, ada organel membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, dan retikulum endoplasma. Sementara di sel tumbuhan, ada dinding sel, membran sel, kloroplasma, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, dan badan Golgi. Nah, mungkin kamu sudah ada yang menemukan
Berikutnya Ibu sudah rangkumkan dalam sebuah tabel perbedaan dan persamaan sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsi dari setiap organel sel. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel tidak terdapat pada hewan, tetapi terdapat pada tumbuhan. Fungsinya untuk membentuk dan melindungi isi sel. Kita tahu ya bahwa hewan itu memiliki alat gerak dan itu bisa dijadikan sistem pertahanan tubuhnya dari ancaman lingkungan. Sementara tumbuhan tidak bisa berpindah tempat atau bergerak secepat hewan. Oleh karena itu dia punya struktur yang kaku dan kuat, yaitu dinding sel, yang berfungsi untuk melindungi isi sel di dalam tubuhnya. Kemudian, selaput sel. Selaput sel ini sama dengan membran sel, terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat dan membungkus isi sel. Ketiga, inti sel. Terdapat di kedua-duanya, berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas sel. Jadi inti sel ini bertindak sebagai otaknya, ya, yang mengontrol dan mengatur setiap aktivitas sel di dalamnya. Berikutnya, plastida atau kloroplas, hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan membutuhkan kloroplas untuk berfotosintesis, menghasilkan makanannya sendiri. Sementara hewan, dia bisa mendapatkan makanan dari tumbuhan ataupun hewan lainnya. Yang kelima adalah vakuola. Vakuola itu hanya terdapat pada tumbuhan, berfungsi untuk menyimpan kristal atau bahan atau timbunan lain sebagai cadangan makanan. Vakuola tidak terdapat pada hewan tingkat tinggi, tapi sebagian hewan tingkat rendah seperti hewan bersel 1 itu memiliki vakuola yang ukurannya lebih kecil dibandingkan tumbuhan dan berfungsi untuk pencernaan makanan. Kita bisa lihat di slide sebelumnya. Pada sel tumbuhan, vakuolanya itu ukurannya sangat besar. Sementara sel hewan, dia jauh lebih kecil. Berikutnya, mitokondria. Mitokondria terdapat pada hewan dan tumbuhan, berfungsi untuk pusat pembakaran atau pernafasan atau yang disebut respirasi sel. Yang ketujuh, lisosom. Lisosom hanya terdapat pada hewan dan berfungsi untuk mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat di dalam sel. Kedelapan, badan Golgi terdapat di kedua-duanya, fungsinya untuk membantu pembentukan protein dan mengeluarkan zat keluar sel. Yang kesembilan, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada yang kasar dan halus, terdapat di hewan dan tumbuhan. Fungsinya untuk membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Dan yang terakhir ada ribosom, terdapat di hewan dan tumbuhan, berfungsi untuk membantu pembentukan protein, mengeluarkan zat keluar sel. Nah, untuk ribosom, ini tidak terdapat di gambar, tapi coba sekarang kamu lihat retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada di sekitar nukleolus dan nukleus yang seperti bintik-bintik hitam, ya. Ada garis-garis seperti bintik-bintik hitam. Nah, bintik-bintik hitam itulah ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar, ya. Jadi, walaupun di gambar tidak ada keterangan ribosom, kamu harus tahu di mana letak ribosom. Berikutnya adalah jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ini adalah contoh gambar jaringan. Kita bisa lihat, di jaringan ini terdapat banyak sel yang bentuk dan fungsinya sama, membentuk suatu struktur tertentu. Nah, jaringan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Berdasarkan kemampuan membelahnya, ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-sel penyusunnya aktif membelah, sehingga tumbuhan mengalami pertumbuhan, baik bertambah panjang maupun bertambah besar. Letaknya ada di ujung akar, ujung tunas, dan kambium. Sementara jaringan dewasa, jaringan ini bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa dibagi menjadi jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim, serta jaringan pengangkut atau silem dan floem. Ini adalah contoh letak jaringan meristem pada tumbuhan.
Meristem apikal itu terletak pada ujung daun, ujung batang, dan ujung akar, berfungsi untuk mempengaruhi pertambahan panjang batang ke atas, panjang daun, ataupun panjang akar. Kemudian, meristem interkalar itu terletak pada pangkal ruas batang, berfungsi untuk mempengaruhi percabangan tumbuhan. Yang ketiga, meristem lateral terletak pada kambium pembuluh atau kambium gabus, berfungsi untuk pertambahan diameter batang atau mempengaruhi pertambahan besar batang tumbuhan. Nah, gambar yang kedua adalah contoh jaringan dewasa pada daun tumbuhan. Tadi ada jaringan pelindung, contohnya epidermis. Kita bisa lihat epidermis itu letaknya paling luar, karena dia berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian ada jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem, yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara, serta hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan banyak lagi jaringan-jaringan dewasa yang lainnya. Nah, berikutnya jaringan hewan. Jaringan hewan ini sama seperti jaringan pada tubuh manusia, ya. Ada banyak sekali macamnya. Yang pertama jaringan ikat, yang kedua jaringan otot, yang ketiga jaringan epitel, jaringan darah, jaringan tulang, jaringan saraf, jaringan adiposa atau jaringan lemak, dan jaringan tulang rawan. Kita bisa lihat ya, bentuk dan fungsinya mereka itu sama. Nah, berikutnya organ. Kalau tadi jaringan adalah kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama, organ merupakan kumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya, jantung tersusun dari jaringan darah, otot polos, dan saraf. Atau daun tersusun dari jaringan epidermis, palisada atau jaringan tiang, jaringan bunga karang atau jaringan spons, dan jaringan pengangkut. Nah, kamu bisa sebutkan ya contoh-contoh organ lainnya? Nah, kalau pada manusia, ada otak, jantung, lambung, ginjal, dan masih banyak lagi. Atau pada tumbuhan, ada bunga, daun, buah, akar, dan batang. Berikutnya adalah sistem organ. Sistem organ merupakan organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Nah, dalam manusia itu ada banyak sekali sistem organ, ya. Yang pertama sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskular atau otot. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, sistem pencernaan. Harusnya kamu sudah tahu ya, organ-organ apa saja yang menyusun sistem pencernaan pada manusia. Ya, diantaranya ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Jadi, semua organ ini mereka saling bekerja sama untuk melakukan satu fungsi, yaitu mencerna makanan dari mulut sampai ke anus. Berikutnya, sistem gerak. Sistem gerak itu tersusun dari organ-organ berikut. Ada tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang dan otot bekerja sama untuk bisa menggerakkan tubuh manusia. Yang ketiga ada sistem transportasi atau biasa disebut sirkulasi atau peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh dan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk pembuluh darah ini digambar, kalau kalian perhatikan warnanya berbeda ya. Ada yang merah, ada yang biru. Nah, yang merah itu melambangkan bahwa pembuluh darah yang berwarna merah itu membawa darah yang kaya akan oksigen. Sementara yang berwarna biru, dia miskin oksigen atau kaya karbon dioksida. Nah, itu perbedaannya. Yang keempat, sistem koordinasi atau saraf. Nah, sistem koordinasi ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, mereka akan terbagi menjadi saraf kranial, kemudian ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, serta saraf spinal.
Nah, ini untuk lebih detailnya nanti kamu akan pelajari di kelas berikutnya ya, tingkatan kelas berikutnya. Nah, gambar yang di atas adalah gambar sel saraf pada manusia. Jadi, bentuk masing-masing sel itu berbeda ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kelima, sistem ekskresi. Kalau mendengar kata ekskresi itu berbeda dengan sekresi ya. Kalau ekskresi itu adalah sistem yang menghasilkan zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan. X berarti keluar ya. Tapi kalau sekresi itu sistem yang menghasilkan zat yang masih digunakan oleh tubuh. Contohnya hormon dan enzim. Nah, untuk sistem ekskresi, organ-organ yang di dalamnya adalah hati, kulit, ginjal, dan paru-paru. Hasil ekskresinya apa? Kamu tahu ya, kalau misalnya kulit berarti menghasilkan keringat, atau ginjal menghasilkan urin, dan sebagainya. Yang keenam, sistem reproduksi. Sistem reproduksi berarti ada laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki, organ-organ yang menyusun sistem reproduksi diantaranya ada kantong kemih, vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Kopri, jaringan erektil penis, vas deferens, dan sebagainya. Sementara untuk wanita atau perempuan ada ovarium, kemudian ada uterus, endometrium, serviks, vagina, dan sebagainya. Jadi masing-masing organ ini semua saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi sistem reproduksi. Yang ketujuh, sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia, kamu tahu ya, organ-organnya ada hidung, ada faring, kemudian paru-paru. Paru-paru sendiri bercabang menjadi bronkus, bronkiolus, sampai ke alveolus. Nah, setiap sistem organ itu membentuk suatu organisme. Organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Contohnya apa? Kamu sudah harus tahu ya. Ada hewan, tumbuhan, dan bahkan kamu sendiri yang sedang belajar di rumah saat ini. Semua itu merupakan organisme. Jadi organisme tersusun dari kumpulan sistem organ. Dan organisme merupakan hierarki yang paling tinggi dari struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Oke, itu tadi materi kita ya di bab ini tentang struktur organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Berikutnya kita akan belajar interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.